Apakah di antara kalian ada yang pernah merasa hidupnya terlalu sempurna, sampai-sampai merasa kosong di dalamnya? Kisah yang akan saya bacakan hari ini akan membuktikan bahwa kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita miliki, melainkan keberanian untuk menempa takdir kita sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari mana saja kalian menyimak cerita ini. Coba absen di kolom komentar ya, dari kota atau daerah mana saja kalian berada. Dan jangan lupa, di bawah ini, kalian juga bisa menuliskan harapan dan doa-doa terbaik kalian. Tulis saja apa yang sedang kalian impikan, karena siapa tahu, ribuan pasang mata yang menonton video ini akan membaca doa kalian dan mengaminkannya. Insya Allah, doa-doa baik itu bisa terkabul atas kehendak Tuhan semesta alam. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Sudah siap? Mari kita mulai. Di tengah gemerlapnya kota metropolitan, di balik dinding-dinding marmer yang menjulang tinggi, hiduplah Rama, satu-satunya pewaris dari sebuah dinasti perhotelan yang tak tertandingi. Sejak lahir, ia telah dimandikan dengan kemewahan, mobil-mobil sport terbaru, jam tangan yang harganya setara dengan sebuah rumah, dan rekening bank yang tak pernah kering. Namun, hidup yang sempurna ini baginya terasa seperti sangkar emas yang indah namun menyesakan. Setiap harinya terasa kosong, seolah ia hanya menjadi aktor dalam sebuah sandiwara yang sudah dituliskan orang lain. Ia memiliki segalanya, kecuali kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sunyi, di mana Rama duduk sendirian di teras luas kamarnya yang menghadap ke kota yang penuh cahaya. Ia seharusnya merasa bahagia, berkuasa. Namun, hatinya terasa hampa. Ia teringat kembali pada masa kecilnya, ketika ia diam-diam belajar memasak di dapur kakeknya, bukan di sekolah kuliner elit. Ia teringat bagaimana ia merasa hidup saat mencoba menciptakan resep baru, bagaimana ia merasa bahagia saat melihat orang lain tersenyum menikmati hidangannya. Itu adalah passionnya, bakat tersembunyi yang tidak pernah dihargai oleh keluarganya. Pada malam itu, Rama membuat sebuah keputusan besar. Ia menukar setelan jas mahal yang selalu ia kenakan dengan kaos polo sederhana dan celana kain. Ia mengambil sebuah tas ransel tua, memasukkan beberapa lembar pakaian dan uang tabungan hasil kerja sampingannya yang tidak diketahui keluarganya. Ia meninggalkan kunci-kunci mobil mewah dan semua simbol kekayaannya di atas meja. Dengan tekad yang membara di matanya, Rama melangkah keluar dari gerbang rumah besarnya. Ia tahu ia akan menghadapi kesulitan, cibiran, dan keraguan. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya membawa satu hal, keyakinan bahwa ia bisa berhasil dengan kakinya sendiri, bukan karena nama besar keluarganya, melainkan karena bakat dan kerja kerasnya. Ia pergi, meninggalkan dunia yang ia kenal di belakangnya, siap untuk menantang takdir dan mencari makna sejati dari sebuah kesuksesan. Ia telah memilih jalan yang paling sulit, namun ia tahu, itu adalah satu-satunya jalan yang akan membawanya pada kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain kota, di dalam sebuah restoran mewah yang megah, hiduplah Maya. Ia adalah seorang pemilik sekaligus kepala koki yang terkenal dengan tangan dinginnya. Restoran miliknya, yang bernama Amerta, adalah simbol keanggunan dan kesempurnaan. Setiap detail, mulai dari hidangan hingga dekorasi, harus sempurna di bawah pengawasannya. Namun, kesempurnaan itu tiba-tiba runtuh pada suatu sore yang sibuk, ketika mesin pendingin utama di dapurnya, yang menyimpan semua bahan makanan segar dan mahal, tiba-tiba mati total. Asap putih mulai mengepul, dan suara dengungan yang menakutkan memenuhi ruangan. Maya panik. Ini bukan hanya masalah teknis, ini adalah ancaman nyata bagi reputasi dan kelangsungan restorannya. Maya, yang terbiasa dengan efisiensi dan kontrol, merasa putus asa. Ia sudah menghubungi teknisi profesional, tetapi mereka semua terjebak macet dan tidak bisa datang tepat waktu. Setiap menit yang berlalu adalah kerugian besar yang tak terbayangkan. Ia berdiri di depan mesin pendingin yang tak bernyawa itu, dengan wajah pucat dan mata yang menunjukkan keputusasaan. Ia merasa dunianya, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, terancam hancur. Tepat pada saat itu, pintu belakang restoran terbuka, dan masuklah Rama. Dengan kemeja polosnya yang sederhana, ia datang untuk melamar pekerjaan yang ia lihat dari iklan. Ia melihat kekacauan di dapur dan melihat Maya,
wanita yang sangat ia kagumi di dunia kuliner, berdiri di tengah kepanikan itu. Tanpa berpikir panjang, nalurinya sebagai seorang ahli waris yang terbiasa memecahkan masalah langsung bekerja. Ia tahu, ia harus membantu. Dengan langkah yang tenang dan suara yang sopan, ia mendekati Maya. "Maaf, Nona," katanya. "Ada masalah apa?" Maya menoleh dan menatap Rama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia melihat seorang pemuda asing dengan pakaian sederhana yang tidak cocok dengan lingkungan restorannya. "Ini bukan urusanmu," jawab Maya dengan nada dingin, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Rama tidak menyerah. Ia melihat ke arah mesin pendingin itu, dan dengan intuisi yang ia miliki, ia tahu apa yang salah. "Mungkin saya bisa bantu, Nona," katanya, senyumnya yang tulus menenangkan Maya yang sedang panik. Maya menatapnya skeptis, namun di dalam hatinya, ia merasakan sedikit harapan yang samar. Maya menatap Rama dengan tatapan tajam. Di satu sisi, ia adalah seorang perfeksionis yang tidak pernah mempercayai sesuatu yang tidak ia ketahui, apalagi seorang pemuda yang penampilannya tidak meyakinkan. Di sisi lain, ia adalah seorang pebisnis yang sedang berada di ambang bencana. Setiap menit yang terbuang berarti ribuan dolar kerugian, dan reputasinya dipertaruhkan. Ia berada dalam sebuah dilema yang menyakitkan antara logika dan keputusasaan. "Kamu hanya seorang pelamar," kata Maya dengan suara dingin. "Apa yang kamu tahu soal mesin pendingin kelas profesional? Jika kamu merusaknya, kamu yang akan bertanggung jawab." Ancaman itu seharusnya membuat Rama takut. Namun pemuda itu tidak gentar sedikit pun. Rama tetap tenang. "Saya memang bukan teknisi, Nona," jawabnya, suaranya mantap. "Tapi saya tahu, masalah mesin pendingin seperti ini seringkali bukan hal yang rumit. Terkadang, masalah terbesar datang dari hal yang paling sepele. Saya hanya butuh waktu beberapa menit." Kata-katanya, yang sederhana namun penuh keyakinan, membuat Maya ragu. Ia melihat ketulusan di mata Rama, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat di dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Pada akhirnya, keputusasaan mengalahkan logika. Maya menghela napas panjang dan melambaikan tangannya dengan pasrah. "Baiklah," katanya. "Lakukan saja. Tapi ingat, kamu punya waktu 5 menit. Jika tidak berhasil, kamu harus pergi." 5 menit. Sebuah waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh para profesional. Rama mengangguk, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia berjalan menuju mesin pendingin itu, dan di sampingnya, manajer restoran yang masih meremehkannya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Maya, dengan hati yang berdebar kencang, hanya bisa menyaksikan. Ia melihat seorang pemuda yang tidak ia kenal, seorang pelamar yang diremehkan, akan mencoba melakukan hal yang mustahil. Ia tidak tahu, 5 menit itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Keahlian tersembunyi. Waktu 5 menit yang diberikan Maya terasa seperti keabadian bagi semua orang yang berada di dapur. Manajer restoran melihat jam tangannya dengan tidak sabar, para koki saling berbisik, dan Maya hanya bisa berdiri dengan tegang, menatap pemuda yang berjongkok di depan mesin pendingin yang tak bernyawa itu. Rama tidak tergesa-gesa. Ia tidak panik, tidak ada keringat di dahinya. Sebaliknya, ia tampak sangat tenang, seolah ia sedang berada di tempat lain yang damai. Rama tidak langsung mengambil tindakan. Ia tidak membuka penutup mesin dengan paksa. Ia hanya memejamkan mata, meletakkan tangannya di atas permukaan mesin yang dingin, dan mendengarkan. Ia mendengarkan keheningan yang aneh itu. Ia mencium bau udara di sekitarnya. Ia merasakan setiap getaran kecil dari mesin yang seharusnya bekerja. Bagi orang lain, ia tampak seperti sedang melakukan hal yang sia-sia. Namun bagi Rama, ini adalah cara ia berkomunikasi dengan mesin. Intuisi yang ia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari buku-buku. Ini adalah keahlian yang ia dapatkan dari rasa ingin tahu yang besar, dari jam terbangnya membongkar dan merakit kembali berbagai macam benda, dari sepeda motor tuanya hingga mesin-mesin kecil di rumahnya. Ia percaya, setiap mesin memiliki suara dan denyutnya sendiri, dan tugasnya adalah untuk mendengarkan keluhannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ia menemukannya. Matanya terbuka, dan sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. Masalahnya bukanlah pada sistem pendinginan yang rumit,
melainkan pada sebuah kabel kecil yang tersembunyi di balik panel, yang terlepas dari sambungannya akibat getaran. Sebuah masalah yang sangat sepele, namun fatal dan luput dari perhatian siapapun yang hanya terbiasa melihat data dari komputer. Tanpa berkata-kata, Rama mulai bergerak. Ia tidak mengumumkan penemuannya. Ia hanya mengambil sehelai kawat kecil dari sakunya, dan dengan hati-hati ia menyambungkan kembali kabel itu. Manajer restoran dan para koki yang meremehkannya hanya bisa terdiam, terkejut. Mereka menyaksikan dengan tak percaya, bagaimana keahlian yang tidak datang dari sekolah formal, akan membuktikan dirinya di depan mata mereka. Mereka menunggu, tegang, untuk melihat apakah mesin itu akan kembali hidup. Dengan gerakan yang cepat dan pasti, Rama menyelesaikan perbaikannya. Ia tidak menggunakan alat-alat canggih, tidak ada suara bising atau percikan api. Ia hanya menggunakan tangan dan keahliannya. Setelah selesai, ia berdiri, membersihkan tangannya, dan menatap Maya yang masih berdiri dengan tegang. Di seluruh dapur, suasana berubah menjadi sunyi. Semua orang, dari manajer yang skeptis hingga para koki yang lelah, menahan napas, menanti hasil dari tindakan berani Rama. Rama berjalan ke panel kontrol mesin pendingin itu, dan dengan keyakinan penuh, ia menekan tombol on. Klek! Sebuah dengungan yang halus, namun bertenaga, mengisi keheningan dapur. Mesin pendingin itu kembali bekerja. Hembusan udara dingin mulai terasa, mengusir panas yang menyesakkan. Mesin itu tidak hanya berfungsi, ia bekerja dengan sempurna, seolah ia tidak pernah mati. Ekspresi semua orang yang menyaksikan adegan itu tak ternilai harganya. Maya terperangah. Ia menatap Rama, lalu mesin yang kembali bekerja, lalu kembali lagi ke Rama. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pria yang ia kira hanya seorang pelamar tanpa pengalaman, yang ia remehkan, telah berhasil menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh para profesional. Matanya, yang biasanya dingin dan penuh perhitungan, kini dipenuhi dengan rasa kagum yang murni. Manajer restoran dan para koki lainnya hanya bisa terdiam. Rasa skeptis dan cemoohan yang mereka tunjukkan sebelumnya kini digantikan oleh rasa malu dan hormat. Mereka menyadari, keahlian sejati tidak selalu datang dengan seragam profesional atau gelar tinggi. Ia bisa datang dalam wujud seorang pemuda sederhana, yang memiliki tangan yang ahli dan hati yang tulus. Rama, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda kebanggaan. Ia hanya tersenyum tipis, puas karena ia berhasil. Ia kembali ke tempatnya semula, mengambil formulir lamarannya, dan bersiap untuk pergi. Baginya, ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Namun, bagi Maya, Rama bukan lagi seorang pelamar. Ia adalah seorang pahlawan, yang datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan restorannya. Dan Maya tahu, ia tidak akan membiarkan pemuda itu pergi begitu saja. Rama mengambil formulir lamarannya yang tergeletak di meja, bersiap untuk pergi. Di matanya, pekerjaannya sudah selesai. Ia telah membantu, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan pencariannya. Namun, sebuah suara menghentikannya. "Tunggu," kata Maya, suaranya tidak lagi dingin atau terburu-buru. Ia berjalan mendekati Rama, matanya menatapnya dengan penuh kekaguman. Kenapa kamu melamar di sini? Dengan keahlian seperti itu, kamu bisa bekerja di mana saja." Rama menoleh. Ia menatap Maya, dan ia merasakan sebuah aura yang berbeda darinya. Wanita yang tadinya sombong dan tegang, kini terlihat tulus dan ingin tahu. Rama tersenyum. "Saya tahu, Nona, tapi saya ingin belajar dari yang terbaik," jawabnya dengan jujur. "Restoran Anda adalah yang terbaik di kota ini. Saya percaya, di sini saya bisa berkembang." Maya terdiam, terkesan. Ia terkesan bukan hanya karena bakat Rama, tetapi juga karena kejujuran dan kerendahan hatinya. Pemuda ini tidak meminta imbalan, ia tidak membanggakan keahliannya. Ia hanya ingin belajar. Maya, sebagai seorang pemimpin yang visioner, tahu ia tidak bisa melewatkan bakat sebesar ini. Ia tidak membutuhkan seorang teknisi, ia membutuhkan seorang yang memiliki intuisi dan passion. "Kamu tidak cocok jadi teknisi," kata Maya, "tapi kamu juga tidak cocok jadi pelamar biasa." Maya berjalan ke arah manajer restoran,
yang masih berdiri dengan wajah terkejut, dan mengambil formulir lamaran Rama dari tangannya. "Terima dia," kata Maya dengan nada tegas. "Mulai besok, dia akan bekerja di sini. Bukan sebagai teknisi, bukan juga sebagai pelamar. Dia akan menjadi asisten chef." Sontak, seluruh dapur terdiam. Manajer restoran dan para koki senior saling berpandangan tidak percaya. Mereka melihat seorang pelamar yang diremehkan, kini mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari yang mereka bayangkan, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Rama, di sisi lain, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia, seorang ahli waris yang menolak takdirnya, kini akan memulai perjalanannya dari posisi yang paling ia dambakan. Ia menatap Maya, yang tersenyum padanya. Senyuman itu bukan senyum profesional, melainkan senyum tulus dari seorang wanita yang telah menemukan permata di tengah lumpur. Pertemuan di dapur itu tidak hanya menyelamatkan makanan, tetapi juga telah mengubah jalan hidup mereka berdua. Rama kini tahu, ia telah menemukan takdir yang ia cari. Hari pertama Rama di dapur restoran Amerta terasa seperti gabungan antara mimpi dan kenyataan pahit. Di satu sisi, ia sangat bersemangat. Ia berada di dapur terbaik di kota, dikelilingi oleh bahan-bahan segar berkualitas tinggi dan peralatan canggih. Namun di sisi lain, ia adalah seorang pendatang baru yang tidak memiliki koneksi, dan lebih parahnya, ia adalah orang yang dijagokan oleh sang pemilik. Sejak hari pertama, Rama menjadi sasaran kebencian dan kecemburuan. Para koki senior yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda yang hanya menyetel kabel bisa mendapatkan posisi asisten chef. Mereka meremehkannya, memberikan Rama tugas-tugas terberat dan paling kotor, mulai dari mencuci tumpukan piring hingga memotong sayuran dalam jumlah yang tak masuk akal. Mereka seringkali mencemoohnya, "Hei, Rama si tukang kabel, apa kamu tahu cara memasak? Atau, apa kamu punya resep rahasia yang bisa menyalakan kompor?" Rama mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia tidak melawan. Ia tidak mengeluh. Ia hanya bekerja dengan kepala menunduk, melakukan setiap tugas dengan dedikasi dan ketelitian yang sama, seperti saat ia memperbaiki mesin. Ia tahu, ia tidak bisa memenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ia harus membuktikan dirinya dengan tindakan. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang tukang kabel yang beruntung, tetapi seorang koki yang berbakat dan pantas berada di sana. Maya, yang mengawasi dari balik pintu kaca kantornya, melihat semua yang terjadi. Ia melihat para koki senior yang bertindak tidak profesional, dan ia juga melihat ketenangan Rama dalam menghadapi tekanan itu. Perasaan kagumnya terhadap Rama semakin dalam. Ia menyadari, Rama bukan hanya memiliki bakat, tetapi juga karakter yang kuat. Ia adalah sosok yang ia butuhkan untuk menjadi bagian dari restorannya. Sebuah restoran yang membutuhkan bukan hanya koki yang baik, tetapi juga orang yang berintegritas. Di tengah situasi yang tegang itu, sebuah tantangan baru muncul. Seorang kritikus makanan yang sangat terkenal dan ditakuti, yang dikenal dengan ulasannya yang pedas, telah membuat reservasi. Ia adalah seorang pelanggan yang tidak pernah bisa diyakinkan dengan mudah. Seluruh dapur panik. Ini adalah kesempatan bagi Rama untuk membuktikan dirinya, namun juga merupakan risiko yang sangat besar. Ia akan menghadapi ujian terberatnya, dan ia harus membuktikan kepada semua orang bahwa keahlian sejati tidak hanya ada di balik buku resep, tetapi juga di dalam hati seorang koki. Ketegangan di dapur restoran Amerta mencapai puncaknya. Sang kritikus makanan yang ditakuti, seorang wanita parubaya dengan reputasi yang kejam, telah tiba dan duduk di mejanya. Ia memesan hidangan spesial yang menjadi andalan restoran, namun di dapur, terjadi kekacauan. Sang head chef panik. Salah satu bahan utama yang langka dan mahal, yang menjadi kunci dari hidangan spesial itu, ternyata rusak. Kesalahan fatal ini membuat seluruh tim terdiam. Mereka semua tahu, kegagalan di hadapan kritikus ini bisa menghancurkan reputasi restoran yang telah dibangun bertahun-tahun. Di tengah kekacauan dan keputusasaan itu, Rama melihat kesempatan. Ia tidak panik seperti yang lain. Dengan pengalamannya yang tersembunyi di dunia kuliner, ia tahu ada cara lain. Ia mendekati head chef yang pucat pasi dan dengan suara yang tenang ia menawarkan solusi. "Chef," katanya, "kita bisa mengganti bahan itu. Dengan bahan yang lain, kita bisa menciptakan rasa yang berbeda, namun tetap luar biasa."
Sang head chef menatap Rama dengan amarah yang membara. "Kamu tahu apa?" teriaknya, menunjuk Rama dengan jari. "Kamu hanya seorang asisten yang tidak tahu apa-apa. Apa kamu pikir kamu bisa membuat resep yang lebih baik dari saya?" Ia menolak ide itu mentah-mentah, terlalu buta oleh ego dan rasa malu. Namun, Maya telah menyaksikan semuanya. Ia melihat kepanikan di wajah head chef, dan ia melihat ketenangan di mata Rama. Ia tahu, di saat kritis seperti ini, kreativitas lebih penting daripada kebanggaan. Maya melangkah masuk ke dapur. "Dengarkan dia," katanya dengan suara tegas. Ia menatap Rama. "Lakukan saja, Rama. Saya percaya padamu." Keputusan Maya membuat semua orang terkejut. Itu adalah risiko besar, tetapi Maya rela mengambilnya. Rama mengangguk, lalu dengan cepat ia mengambil alih stasiun kerja. Ia mulai memasak. Ia tidak lagi tertekan oleh tatapan sinis dari para koki senior. Di dalam dirinya, ia merasa damai. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia akan menggunakan semua keahlian dan passion yang selama ini ia sembunyikan. Di hadapan seluruh tim yang menontonnya, ia akan membuktikan bahwa keahlian sejati tidak hanya berada di buku resep, tetapi juga di dalam hati seorang koki yang berani. Dengan semua mata tertuju padanya, Rama memulai perjalanannya. Ia tidak lagi berada di dapur sebagai asisten yang diremehkan, ia adalah seorang seniman di panggungnya. Ia bekerja dengan tenang dan penuh keyakinan. Tangannya bergerak dengan lincah, memadukan berbagai bahan yang ada menjadi sebuah harmoni rasa. Ia tidak hanya memasak. Ia menceritakan sebuah kisah melalui setiap bumbu yang ia masukkan, melalui setiap sentuhan yang ia berikan pada hidangan. Ia menciptakan sebuah hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh kejutan dan inovasi, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh para koki profesional lainnya. Hidangan itu selesai. Dengan presentasi yang sederhana namun elegan, Rama meletakkannya di atas nampan dan memberikannya kepada pramusaji. Hidangan itu dibawa ke meja sang kritikus makanan. Di seluruh dapur, suasana menjadi sunyi. Semua orang menunggu, cemas. Sebuah ulasan buruk bisa berarti bencana, namun sebuah ulasan baik bisa mengubah segalanya. Sang kritikus makanan mencicipi hidangan itu. Gigitan pertama, ekspresinya tetap datar, membuat semua orang tegang. Gigitan kedua, ia berhenti sejenak, seolah terkejut. Gigitan ketiga, sebuah senyuman tipis, hampir tak terlihat, muncul di wajahnya. Itu adalah senyuman yang sangat berharga, senyuman yang jarang sekali ia tunjukkan. Setelah menghabiskan seluruh hidangan, sang kritikus memanggil Maya. "Maya," katanya, suaranya dipenuhi kekaguman yang langka. "Hidangan ini adalah sebuah mahakarya. Rasanya orisinal, presentasinya sederhana namun berkelas. Siapa yang membuatnya?" Semua mata tertuju pada head chef, yang berdiri dengan cemas. Namun, Maya, dengan senyum bangga, menunjuk ke arah Rama. Sang kritikus menatap Rama, pemuda sederhana yang berdiri di sudut dapur, dan ia tersenyum lebar. Ia berdiri dan bertepuk tangan. Seluruh tim dapur, yang tadinya dipenuhi kecemburuan, kini menatap Rama dengan rasa hormat yang mendalam. Mereka melihat seorang koki yang tidak hanya memiliki keahlian, tetapi juga memiliki jiwa. Pada saat itu, Rama tidak lagi hanya seorang tukang kabel. Ia adalah seorang koki yang diakui, seorang pahlawan yang telah menyelamatkan reputasi restoran. Ia telah membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia memiliki bakat dan ia layak berada di sana. Pengetahuannya yang tersembunyi tidak lagi menjadi rahasia, dan di hati Maya, benih kepercayaan yang ia tanam kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, suasana di dapur restoran Amerta berubah drastis. Kepala koki yang tadinya sombong kini menatap Rama dengan rasa hormat. Para koki senior yang dulu meremehkannya, kini mendatanginya, mengucapkan selamat, dan bahkan menanyakan tips-tips memasak. Rama tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan tersenyum ramah kepada semua orang, menunjukkan bahwa kesuksesan tidak mengubah karakternya. Setelah semua pekerjaan selesai, Rama duduk di bangku belakang restoran bersama Gilang, seorang pramusaji yang juga merupakan sahabatnya. Gilang adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meragukan Rama. Gilang tidak menunjukkan rasa iri sedikitpun,
Ia justru memeluk Rama dengan erat. "Aku tahu kamu bisa, bro," serunya, suaranya dipenuhi kebanggaan. Di bawah rembulan, mereka berdua berbagi mimpi. "Aku tahu ini baru permulaan, bro," kata Gilang. "Suatu hari nanti, kita akan punya restoran sendiri. Kamu yang akan jadi koki andalannya, dan aku yang akan jadi manajer terbaiknya." Rama mengangguk, senyumnya mengembang. "Tentu saja. Kita akan buktikan bahwa kita bisa sukses dengan cara kita sendiri," jawabnya. Persahabatan mereka berdua adalah sebuah pondasi yang kuat. Gilang adalah seorang yang ambisius dan berorientasi pada masa depan, sementara Rama adalah seorang yang memiliki passion dan bakat yang murni. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, saling melengkapi dan saling mendukung. Di balik jendela kantornya, Maya melihat adegan itu. Ia melihat Rama yang duduk di bawah sinar rembulan, tertawa lepas bersama sahabatnya. Ia melihat bukan hanya seorang koki yang berbakat, melainkan seorang pemuda yang memiliki hati yang baik dan mimpi yang besar. Ia melihat sebuah ketulusan dan loyalitas yang sangat langka di dunia bisnis yang seringkali kejam. Maya merasa terharu, dan sebuah perasaan baru muncul di dalam hatinya. Ia tidak hanya mengagumi bakat Rama, ia mulai mengagumi dirinya seutuhnya. Ia menyadari, ia telah menemukan bukan hanya seorang karyawan yang hebat, melainkan seseorang yang spesial. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, di mana hubungan mereka akan melangkah jauh lebih dalam dari sekadar hubungan kerja. Sejak malam di mana Rama membuktikan keahliannya, dinamika antara dirinya dan Maya berubah total. Restoran Amerta yang tadinya terasa dingin dan kaku, kini memiliki kehangatan. Maya tidak lagi hanya melihat Rama sebagai asisten chef berbakat. Ia melihatnya sebagai rekan, sebagai orang yang bisa diajak berdiskusi tentang ide-ide baru, dan bahkan sebagai teman. Maya mulai meminta pendapat Rama untuk hal-hal di luar urusan dapur. Ia bertanya soal strategi pemasaran, desain interior, dan bahkan masalah-masalah personal. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu di dapur, di ruang kerja Maya, atau di kafe di seberang jalan, berbicara tentang hidup, impian, dan masa lalu. Rama mendengarkan semua cerita Maya dengan penuh perhatian, dan memberikan tanggapan yang tulus, tanpa ada agenda tersembunyi. Ia tidak pernah menghakimi, ia hanya memahami. Di hadapan Rama, Maya merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Ia, seorang CEO yang terbiasa dengan kesempurnaan, kini berani menunjukkan sisi rapuhnya. Ia bercerita tentang kesepian yang ia rasakan di puncak kesuksesan, tentang tekanan yang ia pikul setiap hari, dan tentang impian-impian yang ia tinggalkan demi mempertahankan warisan ayahnya. Rama mendengarkan semua itu dengan sabar. Ia menyadari, di balik topeng seorang wanita yang kuat dan berkuasa, ada hati yang membutuhkan perhatian dan kehangatan. Rama, dengan segala kesederhanaannya, menjadi tempat Maya untuk pulang. Ia adalah sosok yang tidak memandangnya sebagai CEO yang sukses, melainkan sebagai seorang wanita yang ingin dimengerti. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan profesional. Mereka membangun jembatan di atas jurang perbedaan status sosial mereka, dengan pondasi yang terbuat dari rasa hormat, kejujuran, dan kepercayaan yang tulus. Malam itu, di bawah rembulan, mereka duduk di bangku di depan restoran. Maya memandang Rama, yang sedang tersenyum padanya. Ia menyadari, kesepian yang selama ini ia rasakan perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehadiran Rama. Ia merasa utuh kembali. Dan ia tahu, ia harus berani mengambil risiko untuk membuka hatinya lebih lebar lagi, untuk memberikan Rama sebuah proyek besar, sebuah proyek yang bisa mengubah takdir mereka berdua untuk selamanya. Setelah beberapa minggu, di mana Maya dan Rama semakin dekat, Maya mengambil sebuah keputusan besar. Ia mengumpulkan seluruh staf inti restoran di ruang rapat. Suasana tegang menyelimuti ruangan, karena mereka tahu, jika Maya mengadakan rapat penting, pasti ada pengumuman besar yang akan disampaikan. Maya berdiri di depan mereka, matanya menatap setiap staf, namun pandangannya seringkali berhenti pada Rama, yang duduk di barisan belakang bersama Gilang. "Selama ini, kita telah membangun Amerta menjadi sebuah restoran yang terbaik di kota," katanya dengan suara tegas. "Tapi saya percaya, ini bukan akhir dari perjalanan kita. Ini hanyalah permulaan." Maya kemudian mengumumkan sebuah proyek besar. Ia akan membuka cabang restoran baru,
dengan konsep yang lebih modern dan inovatif. Ini adalah proyek impiannya, yang selama ini hanya ia simpan di dalam hati. Seluruh staf terkejut, namun mereka semua bersemangat. Mereka tahu, ini adalah sebuah kesempatan besar bagi mereka semua. Untuk memimpin proyek ini, lanjut Maya, suaranya kini dipenuhi keyakinan yang tak terbantahkan. Saya membutuhkan seseorang yang tidak hanya memiliki keahlian, tetapi juga visi, keberanian, dan hati yang tulus. Dan saya percaya, orang itu adalah... Maya memandang Rama, dan mengakhiri kalimatnya, Rama. Seluruh ruangan terdiam. Para koki senior yang pernah meremehkan Rama, kini menatapnya dengan rasa tidak percaya. Mereka, yang telah bekerja bertahun-tahun, kini harus bekerja di bawah kepemimpinan seorang pemuda yang baru beberapa bulan bekerja. Gilang tersenyum lebar, ia tahu ini adalah awal dari mimpi mereka. Rama berdiri, terkejut. Namun, ia juga merasa sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, kesempatan untuk membuktikan dirinya di level yang lebih tinggi. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, Nona, kata Rama. Saya butuh Gilang sebagai asisten saya. Maya mengangguk, menyetujui. Proyek impian itu kini berada di tangan Rama. Dengan kepercayaan penuh dari Maya dan dukungan dari sahabatnya, ia akan memulai perjalanan baru. Namun, di balik keberhasilan ini, sebuah badai besar sedang menantinya, badai yang akan menguji tekad, kesetiaan, dan cinta yang baru tumbuh di dalam hatinya. Berita tentang proyek baru restoran Amerta menyebar dengan cepat di media bisnis. Namun, berita itu tidak hanya sampai ke telinga para pengusaha dan kritikus makanan. Berita itu juga sampai ke telinga orang yang paling tidak diharapkan oleh Rama, ayahnya. Malam itu, ponsel Rama berdering, menampilkan nama kontak yang sudah lama tidak ia lihat. Rama, apa yang kamu lakukan di sana? Suara ayahnya terdengar dingin dan penuh kekecewaan. Selama ini, kamu menolak melanjutkan bisnis keluarga, tapi kamu malah bekerja di restoran milik orang lain? Ini memalukan. Rama mencoba menjelaskan. Ayah, ini adalah mimpiku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil tanpa nama keluarga, katanya. Namun, ayahnya tidak mau mendengarkan. Ia melihat tindakan Rama sebagai sebuah pemberontakan, sebuah penghinaan terhadap warisan keluarga mereka. Kamu punya semuanya di sini, Rama. Masa depan yang cerah, kekayaan yang tidak akan pernah habis. Kenapa kamu malah memilih jalan yang sulit dan tidak pasti seperti ini? Suara ayahnya kini berubah menjadi sebuah ultimatum. Kembali ke rumah sekarang juga, atau kamu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dari keluarga. Aku akan menarik semua dukungan finansial, dan kamu tidak lagi dianggap bagian dari keluarga ini. Jantung Rama berdebar kencang. Ini adalah titik balik yang paling ia takutkan. Namun, tekadnya untuk mandiri tidak tergoyahkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab ayahnya dengan suara yang tenang namun tegas. Ayah, katanya, aku menghargai semua yang ayah berikan, tapi aku harus memilih jalanku sendiri. Aku tidak akan kembali. Setelah itu, telepon pun terputus. Rama duduk di bangku taman, menatap langit malam. Jaring pengaman yang selama ini ia miliki kini telah hilang sepenuhnya. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa kekayaan, tanpa dukungan keluarga. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan ia siap untuk menghadapi semua rintangan yang akan datang. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Setelah memutuskan hubungannya dengan keluarga, Rama mencurahkan seluruh tenaganya pada proyek pembangunan restoran baru. Ia dan timnya, yang dipimpin oleh Gilang, bekerja siang dan malam. Semuanya berjalan lancar, sesuai jadwal, dan mereka semua sangat bersemangat. Namun, di dunia bisnis, kesuksesan seringkali mengundang perhatian dan, yang lebih parah, kecemburuan. Di sebuah perusahaan pesaing, seorang manajer ambisius bernama Vito mendengar kabar tentang proyek Amerta yang baru. Vito, yang selalu iri dengan kesuksesan Maya, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkannya. Tanpa diketahui Rama, Vito mulai melancarkan aksinya. Ia menggunakan koneksinya yang luas untuk menyabotase proyek dari dalam. Ia menyuap kontraktor yang bekerja untuk mereka,
memaksanya untuk menggunakan bahan-bahan bangunan berkualitas rendah dan memperlambat pengerjaan. Pengiriman bahan baku dan peralatan dapur yang sudah dipesan juga tiba-tiba tertunda tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya, Rama dan timnya mengira ini hanyalah masalah birokrasi biasa. Namun, setelah beberapa kali kejadian yang sama, mereka mulai curiga. Mereka menemukan fakta-fakta yang mencurigakan, seperti dokumen kontrak yang diubah dan tanda-tanda korupsi. Rama menyadari, mereka tidak sedang menghadapi rintangan biasa, tetapi serangan yang terorganisir dari seorang pesaing yang tidak ingin mereka berhasil. Kabar ini membuat tim Rama marah dan putus asa. Mereka telah bekerja keras, dan kini, semua yang mereka bangun terancam hancur. Gilang, yang tadinya penuh semangat, kini terlihat frustrasi. Ia bertanya pada Rama, "Bagaimana kita bisa melawan ini, bro? Mereka punya kekuasaan dan koneksi yang jauh lebih besar dari kita." Di tengah kekacauan itu, Rama tetap tenang. Ia menghela napas dalam-dalam dan menatap Gilang serta timnya. "Kita tidak akan menyerah," katanya dengan suara tegas. "Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita membangun ini dengan keringat dan kejujuran, sementara mereka membangunnya di atas kebohongan. Kita akan buktikan bahwa kebenaran akan selalu menang." Rama tahu, ia kini tidak hanya berjuang untuk impiannya, tetapi juga untuk kehormatan timnya. Ia tahu, jalan di depannya akan sangat sulit, tetapi ia tidak akan menyerah. Rama mengumpulkan seluruh tim proyek di lokasi pembangunan. Di tengah tumpukan bahan bangunan yang berantakan dan alat-alat yang terbengkalai, ia berbicara kepada mereka, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seorang pemimpin. "Saya tahu," katanya, suaranya tenang, "kita sedang menghadapi masalah besar. Ada orang yang tidak ingin kita berhasil. Mereka ingin melihat kita gagal." Ia menatap mata setiap anggota timnya. Mereka mungkin punya uang. Mereka mungkin punya koneksi. Tapi mereka tidak punya satu hal yang kita miliki. Kita punya satu sama lain. Ia kemudian memandang Gilang, yang mengangguk penuh tekad. "Kita membangun ini dengan keringat dan kejujuran, bukan dengan kebohongan dan uang haram. Jadi, saya punya rencana. Kita akan mencari pemasok lokal, kita akan bekerja sendiri, dan kita akan buktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tim yang bersatu." Gilang adalah orang pertama yang berdiri. "Aku bersamamu, bro. Sampai akhir," katanya. Anggota tim yang lain, yang tadinya dipenuhi kekhawatiran, kini merasakan semangat yang sama. Mereka melihat tekad di mata Rama, dan mereka merasa terinspirasi. Mereka bukan hanya bekerja untuk gaji, mereka bekerja untuk sebuah mimpi dan untuk kehormatan. Mereka semua mulai bekerja. Tim Rama membatalkan semua pesanan yang ditunda dan mulai mencari bahan baku dari pemasok-pemasok kecil yang jujur dan dapat dipercaya. Mereka bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang, membersihkan lokasi, dan bahkan ikut mengangkat bahan-bahan berat. Di tengah tantangan itu, tim itu berubah menjadi sebuah keluarga. Mereka saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan. Rama memimpin mereka bukan dari balik meja, tetapi dari garis depan. Ia ikut mengangkat batu, memotong kayu, dan membersihkan kotoran. Ia adalah seorang pemimpin yang rela kotor demi timnya. Melihat semua ini, Maya merasa takjub. Ia melihat bahwa Rama tidak hanya berbakat, tetapi ia memiliki karisma dan kepemimpinan yang alami. Ia bisa menginspirasi orang, membangun loyalitas, dan menyatukan tim di tengah badai. Ia menyadari, keputusannya untuk mempercayai Rama adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Di bawah kepemimpinan Rama, restoran baru itu perlahan-lahan mulai terbentuk. Mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, mereka bisa mengalahkan kekuatan yang datang dari masa lalu. Setelah berbulan-bulan berjuang, proyek pembangunan restoran baru akhirnya berjalan lancar. Tim Rama, yang tadinya penuh keraguan, kini bekerja dengan penuh semangat dan rasa bangga. Namun, di tengah kesuksesan itu, sebuah badai tak terduga sedang menanti. Suatu sore, saat Maya sedang membersihkan kantornya, ia menemukan sebuah majalah bisnis lama. Di sampul majalah itu, terdapat foto seorang pria tua yang ia kenali sebagai pemilik perusahaan perhotelan terbesar di Indonesia, saingan berat bisnis keluarganya. Namun, yang lebih mengejutkan, di samping pria itu,
berdiri seorang pemuda tampan yang tak lain adalah Rama. Judul artikel itu berbunyi, Pewaris Tunggal Kerajaan Bisnis Dirgantara, Rama Dirgantara. Jantung Maya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia membaca artikel itu. Ia membaca tentang Rama, ahli waris tunggal yang menolak takdirnya. Ia membaca tentang bagaimana Rama pergi dari rumah dan memulai hidupnya dari bawah. Ia membaca semua kebenaran yang selama ini disembunyikan Rama darinya. Pada saat itu, Maya merasakan sebuah pukulan telak. Ia tidak marah, ia hanya merasa sangat terluka. Ia telah membuka hatinya, mempercayai Rama dengan sepenuh jiwanya. Ia melihatnya sebagai seorang pemuda sederhana yang berjuang untuk mimpinya. Namun, ia merasa, semua itu hanyalah kebohongan. Ia merasa dikhianati. Ia berpikir, apakah Rama mendekatinya hanya untuk memata-matai bisnisnya? Apakah semua kebaikan dan ketulusan itu hanyalah sandiwara? Perasaan kecewa, kebingungan, dan kepedihan bercampur jadi satu. Saat Rama kembali ke kantor malam itu, ia melihat Maya sedang duduk di mejanya, dengan majalah yang terbuka di hadapannya. Wajah Maya, yang biasanya dipenuhi senyuman hangat, kini kembali dingin dan penuh kecurigaan. Tatapan matanya yang tajam seperti pedang yang siap menebas. Rama tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Maya mengangkat pandangannya, menatap Rama, dan perlahan-lahan ia bertanya, suaranya pelan dan penuh emosi, "Siapa kamu sebenarnya, Rama?" Semua kebenaran yang selama ini tersimpan rapi, akhirnya terungkap. Rama menatap majalah di tangan Maya, dan sebuah rasa sakit yang mendalam menyelimuti dirinya. Rahasianya, yang selama ini ia jaga, akhirnya terungkap. Namun, ia tidak panik. Ia tahu, ia harus jujur. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara yang tenang, ia mulai menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang kehidupannya yang hampa, tentang keputusannya untuk meninggalkan kekayaan keluarganya, tentang mimpinya untuk membangun sesuatu dengan tangannya sendiri, dan tentang perjuangannya untuk membuktikan diri. Ia menatap mata Maya, dan ia meminta maaf. "Saya minta maaf karena tidak jujur, Nona," katanya, suaranya dipenuhi penyesalan yang tulus. Saya takut Anda tidak akan percaya. Saya takut Anda akan memandang saya hanya sebagai anak orang kaya yang sedang bermain-main. Saya ingin Anda melihat saya sebagai Rama, bukan sebagai ahli waris." Maya mendengarkan setiap kata-kata Rama. Ia melihat kejujuran di matanya. Ia melihat luka di wajahnya. Ia menyadari bahwa penderitaan Rama, penolakan keluarganya, dan perjuangannya untuk memulai dari nol, sama nyatanya dengan perjuangannya sendiri. Ia menyadari, Rama tidak mendekatinya untuk tujuan bisnis. Ia mendekatinya karena ia tulus. Perasaan kecewa dan dikhianati yang tadi ia rasakan perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh pemahaman dan belas kasihan. Air mata mengalir di pipi Maya. Ia bukan lagi menangis karena marah, melainkan karena ia menyadari ia hampir saja kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ia tahu, ia telah berprasangka buruk terhadap orang yang paling tulus padanya. Maya melangkah mendekat, dan memegang tangan Rama. "Kamu tidak perlu meminta maaf, Rama," bisiknya, suaranya serak. "Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya melihat bahwa kamu adalah orang yang sama, tidak peduli apapun latar belakangmu." Maya kemudian memeluk Rama, dan ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia menyadari, mereka berdua sama-sama berjuang untuk membuktikan diri. Mereka berdua sama-sama merasa kesepian di dunia yang terlalu sempurna bagi mereka. Rama bukan lagi seorang yang menyimpan rahasia. Ia adalah seorang yang berbagi rahasianya dengan orang yang ia cintai. Dan di antara mereka, kepercayaan yang hancur kini telah diperbaiki, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan semangat baru yang membara, Rama dan timnya bekerja tanpa kenal lelah. Pengakuan dan pengertian yang ia dapatkan dari Maya memberinya kekuatan ekstra. Timnya, yang kini sepenuhnya percaya pada Rama, bekerja dengan dedikasi dan kebersamaan yang luar biasa. Mereka tidak lagi hanya bekerja untuk gaji, tetapi untuk mewujudkan sebuah mimpi. Di bawah kepemimpinan Rama yang inspiratif, mereka mengatasi semua rintangan yang dibuat oleh Vito, dan akhirnya, proyek pembangunan restoran baru itu selesai tepat waktu. Malam itu, restoran baru itu dibuka. Lampu-lampu indah menyala,
musik yang menenangkan mengalun, dan aroma hidangan yang menggugah selera memenuhi udara. Para kritikus makanan, influencer, dan pengusaha berkumpul untuk menyaksikan pembukaan yang telah lama dinantikan ini. Hidangan-hidangan yang disajikan adalah sebuah mahakarya. Itu adalah perpaduan dari seni dan passion yang hanya bisa dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh seorang visioner seperti Rama. Keesokan harinya, berita tentang restoran baru itu menjadi trending topik di seluruh media. Ulasan dari kritikus makanan, yang dulunya kejam, kini penuh pujian. Mereka menyebut restoran itu sebagai sebuah revolusi di dunia kuliner, dan memuji Rama sebagai seorang jenius kuliner yang berhasil menciptakan konsep yang berimsan dengan rasa, kualitas, dan inovasi. Gilang, sebagai manajer restoran, juga mendapatkan pujian besar atas keramahannya dan manajemennya yang luar biasa. Para staf, yang tadinya skeptis, kini berjalan dengan kepala tegak, bangga menjadi bagian dari tim Rama. Mereka tidak hanya sukses, mereka telah membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka bekerja sama. Di tengah keramaian dan sorak-sorai, Rama dan Maya berbagi sebuah momen pribadi. Mereka berdiri di samping jendela besar, menatap ke arah kota. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi senyuman di wajah mereka mengatakan segalanya. Mereka tahu, kesuksesan ini bukan hanya tentang keuntungan atau popularitas. Ini adalah tentang perjalanan yang mereka lalui, tentang perjuangan yang mereka menangkan, dan tentang cinta yang mereka temukan di tengah kekacauan. Mereka telah membuktikan kepada dunia, dan yang lebih penting, kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka layak mendapatkan kebahagiaan ini. Setelah malam yang penuh perayaan dan kesuksesan, Rama mengajak Maya kembali ke restoran Amerta yang pertama. Restoran itu kini sudah tutup, sunyi, dan hanya diterangi oleh lampu-lampu yang menyoroti logo restoran. Aroma rempah-rempah dan kopi masih tercium samar-samar di udara. Ini adalah tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana mereka pertama kali bertemu di tengah kekacauan, tempat di mana Rama membuktikan dirinya, dan tempat di mana hati mereka pertama kali terhubung. Maya menatap Rama, senyumnya tidak pernah pudar. "Kenapa kita kesini?" tanyanya, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Rama tersenyum, senyumnya yang hangat dan menenangkan. Ia tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berlutut di hadapan Maya. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian yang mahal, tidak juga mengeluarkan cincin emas yang mewah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan di dalamnya ada sebuah cincin perak yang sederhana. Cincin itu dihiasi dengan sebuah permata kecil yang bersinar di bawah cahaya rembulan. "Maya," katanya, suaranya bergetar karena emosi. "Aku tidak akan melamarmu dengan nama besar keluargaku. Aku tidak akan melamarmu dengan kekayaan yang aku miliki. Aku melamarmu dengan hati ini." Rama menatap mata Maya, dan ia melanjutkan, "Aku melamarmu dengan semua yang telah kita lalui. Semua perjuangan, semua air mata, dan semua kebahagiaan yang kita bagi bersama. Aku mencintaimu, Maya. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Air mata mengalir di pipi Maya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Ia menatap cincin sederhana itu, dan ia tahu, cincin itu lebih berharga dari semua perhiasan yang pernah ia miliki. Ia melihat tidak hanya sebuah cincin, tetapi juga sebuah janji. Janji akan cinta yang tulus, yang tidak didasarkan pada kekayaan, tetapi pada hati. Tanpa ragu, Maya mengangguk. "Ya," bisiknya, suaranya serak. "Aku mau." Rama tersenyum lebar, dan ia memasangkan cincin itu di jari Maya. Mereka berpelukan, dan dalam pelukan itu, mereka tahu, perjalanan panjang mereka telah menemukan akhir yang indah. Kisah mereka bukan hanya tentang dua orang yang jatuh cinta. Kisah mereka adalah tentang takdir yang mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kesepian, dan mengubah mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Setahun kemudian, di sebuah kapel kecil yang indah di pinggir kota, Rama dan Maya menikah. Pernikahan mereka sederhana, tidak ada pesta mewah, tidak ada ribuan tamu. Hanya ada keluarga dan teman-teman terdekat yang menyaksikan ikrar suci mereka. Pernikahan itu adalah cerminan dari diri mereka, tulus, sederhana, dan dibangun di atas pondasi cinta yang kuat. Setelah menikah, Vito, si pesaing, mencoba membalas dendam dengan melaporkan mereka ke pemerintah.
Namun, ia gagal karena semua bisnis yang mereka jalankan bersih dan jujur. Akhirnya, Vito pun bangkrut dan hidup dalam penyesalan atas perbuatannya. Sementara itu, kesuksesan Rama dan Maya terus melambung tinggi. Mereka tidak hanya membuka satu cabang restoran, melainkan sebuah jaringan restoran yang dikenal di seluruh negeri. Rama akhirnya berdamai dengan ayahnya. Ayahnya, yang kini sudah tua, datang menemui Rama dan meminta maaf. Ia mengaku salah karena telah meremehkan pilihan hidup putranya. Ia bangga, karena Rama telah berhasil membuktikan dirinya, bukan karena namanya, tetapi karena keahliannya. Gilang menjadi manajer umum seluruh jaringan restoran mereka, mewujudkan impiannya. Mereka tidak hanya membangun kerajaan bisnis, tetapi juga membangun sebuah keluarga yang bahagia. Kisah mereka menjadi legenda, sebuah bukti bahwa ketulusan, kerja keras, dan keberanian untuk mengikuti kata hati akan selalu memenangkan segalanya. Rama akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, melainkan kebahagiaan yang tulus dan makna hidup yang sejati. Maya tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang lengkap. Mereka berdua, yang tadinya terperangkap dalam kesendirian, kini hidup dalam cinta yang tak terbatas. Kisah mereka adalah sebuah pengingat, bahwa terkadang, untuk menemukan takdir kita harus berani meninggalkan apa yang kita miliki, dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana terbaik untuk kita. Dan begitulah, perjalanan Rama dan Maya menemukan akhir yang bahagia. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa sebuah takdir yang sempurna tidak selalu datang dalam wujud kekayaan dan kemewahan, tetapi bisa hadir dalam keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati adalah ketulusan, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada impian, dan untuk selalu percaya bahwa ada kekuatan di dalam diri kita yang lebih besar dari segala rintangan. Sebelum kita berpisah, saya ingin sekali mendengar pendapat kalian. Apa bagian favorit kalian dari cerita ini? Atau pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, di bawah ini, kalian juga bisa menuliskan harapan dan doa-doa terbaik kalian. Tulis saja apa yang sedang kalian impikan, karena siapa tahu, ribuan pasang mata yang menonton video ini akan membaca doa kalian dan mengaminkannya. Insya Allah, doa-doa baik itu bisa terkabul atas kehendak Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.